seorang patriot sejati yang telah. Thank you, Your Majesty. I'd like to maybe call on you maybe in the next few weeks, if possible. And when the time is right, I want to come and visit you and congratulate you in person. I am so happy for you, and I know that your country needs you. I've needed you for a long time, and I couldn't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Gino Television Indonesia kali ini menyajikan tentang bagaimana Prabowo ketika menjadi bulan-bulanan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan hal yang sangat mengerikan kala itu. Subscribe, like, dan tulis komentarnya di kolom komentar. Pemirsa dimanapun Anda berada, Opini Gino Television kali ini mengupas bagaimana hingga Prabowo kali ini dia menjadi pemenang terbaik. Dan ingatkah bagaimana sulitnya Prabowo berhadapan ketika mengenang tragedi 1998 kala itu. Seorang patriot sejati yang telah menyerahkan jiwa raganya untuk bangsa ini, dan Prabowo adalah yang selalu ingin melihat rakyatnya senang karena tidak ingin melihat masyarakatnya menderita, dan dia adalah begitu mencintai rakyatnya. Seperti Prabowo ini sangat jaranglah manusia di dunia ini kita temukan sebagaimana yang dipaparkan. Dipaparkan oleh sejumlah rekan-rekannya dan di dunia ini kita temukan sebagaimana yang dipaparkan. Dipaparkan oleh sejumlah rekan-rekannya dan bawahan-bawahannya. Untuk itu saudara, Opini Gino Television kali ini mencoba mengulas siapa Prabowo sebenarnya, dan kita berharap dari sinilah Anda akan mengenal Prabowo
yang sesungguhnya. Bagaimana kiprahnya? Ayo, Jenderal Prabowo Subianto yang diakrab dipanggil Bang Bowo ini tentu saja dalam meraih pangkatnya atau karirnya di militer hingga sampai ke jenderal bukanlah mudah. Dia melewati berbagai tantangan, bahkan kala itu dia nyaris kehilangan warga negara Indonesia. Tepatnya pada bulan Mei 1983, Prabowo mempersunting Siti Hediati. Prabowo dan Siti Hediati dikaruniai seorang anak, yaitu Didit. Didit kala itu sempat dia kehilangan seorang ayah karena ayahnya terpaksa mengasingkan diri ke Yordania. Di Yordania lah satu-satunya negara kedua yang dimiliki oleh Prabowo karena dia memiliki rekan bahkan saudara di Yordania. Dia adalah Abdullah yang saat ini menjadi raja di Yordania. Dua, usai unggul dalam perolehan suara sementara Pilpres 2024, keduanya sempat mengobrol dalam percakapan via sambungan telepon itu. Prabowo mengunggah momen percakapannya dengan Raja Abdullah II di akun Instagram resminya seperti dilihat Selasa 12 Maret 2024. Prabowo mengaku merasa terhormat atas ucapan selamat yang diberikan. Nama Prabowo Subianto kini tengah menjadi topik hangat di semua kalangan. Hangatnya perbincangan politik tentang Prabowo di berbagai media dan semua kalangan, baik di dalam negeri maupun di banyak negara atau di mancanegara, telah menyebutkan bahwa Prabowo saat ini adalah menjadi pemenang pemilihan presiden periode 2024-2029. Rekan-rekan Prabowo termasuk saudara Prabowo yang saat ini menjadi raja di Yordania telah mengucapkan selamat kepada Prabowo. Demikian pula kepala-kepala negara lainnya juga sudah mengucapkan hal yang sama. Berjalan mulus tak lama setelah Orde Baru kedua berpisah pada tahun 1998. Karir militer Prabowo Subianto merupakan seorang politisi, pengusaha dan perwira tinggi militer Indonesia. Prabowo menempuh pendidikan serta berkarir di militer selama 28 tahun lamanya. Semua bermula pada tahun 1976. Beliau mengawali karir militernya di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Setelah lulus dari akademi pada tahun dari 1976 sampai 1985. Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda yang pada saat itu merupakan pasukan khusus Angkatan Darat Indonesia. Salah satu tugas pertamanya yaitu sebagai komandan peleton pada grup 1 atau para komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Nanggala di Timur. Saat usia 26 tahun, Prabowo menjadi salah satu komandan peleton termuda dalam operasi. Beliau memiliki peran yang besar dalam memimpin sebuah misi penangkapan terhadap Nikolaus yang merupakan pemimpin Fertalin. Saat operasi Seroja, Nikolaus menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1985. Prabowo menjadi wakil komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 pada 1991. Prabowo yang telah melewati berbagai macam pendidikan militer, baik dalam negeri maupun di berbagai negara di dunia ini kita temukan, sebagaimana yang dipaparkan.
dilaporkan oleh sejumlah rekan-rekannya. 91. Prabowo yang telah melewati berbagai macam pendidikan militer, baik dalam negeri maupun di berbagai negara, hingga membelah-belahan Eropa, di Jerman, di Amerika, dan Eropa lainnya. Prabowo melakukan pendidikan khusus militer di sana, sehingga kualifikasi kepimpinan serta olah gerak dalam mengolah strategi militer tentu saja Prabowo sudah sangat-sangat kenyang dan pengalaman itu diterapkannya. Untuk itu saudara, akibat dari gerak cepat dan derap langkah serta strategi yang dilakukan Prabowo itu melampaui dari apa yang terjadi atau ilmu pendidikan militer yang terjadi di tanah air, sehingga banyak pihak menilainya bahwa Prabowo melakukan langkah-langkah blunder yang intinya akan menggeser beberapa petinggi-petinggi yang ada di atasnya. Padahal kecurigaan itu adalah kecurigaan yang sangat berlebihan. Untuk itu saudara, dengan adanya media ini kali ini dapat kita sedikit mengungkap apa sebenarnya yang terjadi di tahun 1998. Dan peristiwa berdarah itu atau peristiwa jatuhnya rezim Orde Baru Soeharto tentu saja yang disalahkan pada saat itu adalah rame-rame menyalahkan Prabowo. Padahal sesungguhnya yang salah itu adalah yang menerima perintah, dan yang memerintah itulah yang paling salah karena dia adalah komandan, karena di atas Prabowo masih ada lagi 3 komandan. Untuk itu saudara, jika kita menarik benang merah dari semua tudingan pelanggaran HAM terhadap Prabowo selama ini, itu adalah omong kosong atau nonsens. Tentu ini membuka cakrawala kita untuk bersikap bagaimana menyikapi siapa Prabowo. Alkisah saudara, Prabowo yang saat ini telah memenangkan pemilihan presiden versi quick count telah menetapkan bahwa Prabowo adalah pemilik suara terbanyak, mengalahkan 2 lawan-lawannya atau 2 rivalnya. Dan akhirnya kita tinggal menunggu pelantikannya pada Oktober mendatang. Tentu itu merupakan salah satu keberuntungan bagi Prabowo dan seluruh rekan-rekan timnya. Alkisah saudara, penantian panjang yang dilakukan oleh Prabowo serta diikuti dengan kesabaran dan keteguhan hatinya hingga sukseslah Prabowo di periode 2024-2029. Saya Kino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa pada episode berikutnya. Sampai jumpa dan sampai